Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga buat keluarga di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu. Nah, anak-anak, bersama Ibu di sini kita akan terus belajar. Nah, kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang mengenal dan memahami surat pribadi dan surat dinas. Nah, pada kesempatan kita pagi hari ini, kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, alangkah baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.12 menelaah unsur-unsur kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu 1. Menelaah unsur-unsur atau struktur surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, menelaah ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Dan yang ketiga, menelaah kesalahan kebahasaan dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas. Nah, anak-anak, pada pelajaran kita kali ini, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas, mempelajari tentang 1. Struktur surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Dan yang ketiga, kesalahan kebahasaan dalam penulisan surat. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan struktur teks? Struktur adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Nah, adapun struktur surat pribadi terdiri dari yang pertama, tanggal surat. Nah, tanggal surat itu adalah menunjukkan tanggal surat tersebut. Yang kedua, alamat surat. Nah, pada alamat surat ini adalah alamat tujuan pengiriman surat. Bagian ini menunjukkan orang yang berhak menerima dan membaca isi surat. Kemudian, struktur yang ketiga adalah salam pembuka. Salam pembuka adalah bagian surat yang berupa kata pembukaan untuk mengawali pembicaraan dalam menulis surat. Kemudian, struktur yang keempat adalah isi surat. Nah, isi surat ini meliputi 3 unsur pokok, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian ada salam penutup. Salam penutup merupakan bagian surat ditulis untuk menunjukkan ungkapan rasa penulis surat. Kemudian pengirim. Nah, pengirim adalah orang yang menulis surat. Jadi pengirim ini adalah orang yang menulis surat. Pengiriman surat terdiri atas tanda tangan
dan nama terang. Nah, jadi struktur dalam surat pribadi itu terdiri dari 6 struktur. Nah, sekarang anak-anak, ini ada contoh surat pribadi. Sekarang kita telaah dari struktur surat pribadi. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Nih, ini contohnya. Tempat dan tanggal surat yaitu Malang 29 November 2016. Kemudian yang termasuk pada alamat surat atau struktur bagian alamat surat yaitu sahabatku Mia Nugraheni di Samarinda. Nah, ini adalah bagian alamat surat. Kemudian salam pembuka yang termasuk pada salam pembuka yaitu salam kangen. Kemudian struktur yang keempat yaitu pendahuluan. Nah, yang termasuk bagian pendahuluan adalah apa kabar Mia? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Aku di Samarinda juga dalam keadaan baik dan sehat. Ini adalah bagian pendahuluan pada surat pribadi. Kemudian yang termasuk bagian isi, yang termasuk di dalam bagian isi surat, yaitu, nah ini, Ibu bacakan, Mia, aku ingin bercerita tentang pengalamanku saat membantu bencana tanah longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, akan tetapi longsor susulan masih sering terjadi sehingga penduduk harus mengungsi. Di pengungsian, aku membantu ibu dan relawan memasak makanan bagi para korban. Aku senang dapat memberi bantuan tenaga kepada para korban. Apakah kamu mempunyai pengalaman yang sama denganku, Mia? Kalau ada, tolong ceritakan ya. Nah, ini adalah bagian isi surat. Kemudian yang termasuk bagian penutup. Ini contohnya. Sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Nah, ini adalah bagian penutup. Kemudian, salam penutup. Sahabatmu. Nah, ini ada tanda tangan dan nama pengirim. Namanya adalah Normalia Chandra. Nah, ini adalah contoh telaah dari struktur surat pribadi. Nah, ini bagian-bagian dari surat pribadi atau struktur dari surat pribadi. Kita lanjutkan. Kemudian struktur dalam surat dinas. Nah, yang termasuk struktur dalam surat dinas adalah yang pertama, kop surat atau kepala surat. Nah, kop surat merupakan identitas singkat tentang kantor, lembaga, instansi, organisasi, atau perusahaan yang berkirim surat. Nah, kemudian dalam struktur surat dinas yaitu ada nomor surat. Nomor surat menunjukkan urutan pengeluaran surat baik pada suatu instansi, lembaga, maupun organisasi. Kemudian yang ketiga, perihal atau hal surat. Jadi, perihal atau hal surat ini adalah memuat isi pokok surat atau intisari isi surat yang harus ditulis sesingkat mungkin. Kemudian struktur yang keempat adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat itu adalah menunjukkan surat tersebut dibuat. Kemudian alamat surat. Alamat surat adalah alamat pengiriman tujuan surat. Jadi kita punya alamat surat. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka ini adalah bagian surat yang berupa kata pembuka. Kemudian struktur yang berikutnya, pembuka surat. Pembuka surat adalah bagian awal isi surat sebagai pengantar penyampaian isi surat.
Kemudian isi surat. Isi surat memuat segala sesuatu yang akan disampaikan pengirim. Isi surat memuat waktu, tempat, dan acara. Kemudian ada penutup surat. Di bagian penutup ini berisi harapan atau ucapan terima kasih. Kemudian salam penutup. Nah, di bagian salam penutup merupakan ungkapan rasa penulis surat. Kemudian ada tanda tangan. Tanda tangan berisi tanda tangan pengirim surat. Kemudian nama pengirim surat. Nama pengirim surat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap instansi yang tercantum dalam surat. Identitas pengirim surat dinas. Misalnya jabatan pengirim, tanda tangan pengirim, cap dinas, nama terang pengirim, atau keterangan lain misalnya ada NIP atau NIK. Nah, jadi dalam nama pengirim surat ini, identitas pengirim surat dinas sebagai berikut: ada jabatan pengirim, kemudian di situ ada tanda tangan pengirim, ada stempel atau cap dinas, kemudian ada nama pengirim atau keterangan lain, ada NIP atau NIK. Nah, itu pada nama pengirim surat. Kemudian yang ke-13 adalah jabatan pengirim surat. Nah, jabatan pengirim surat ditulis di bawah pengirim surat. Nah, ini adalah struktur pada surat dinas. Nah, ini ada contoh struktur surat dinas. Kalian perhatikan, ini kalian lihat. Panitia Persami ini sampai Jakarta Pusat ini adalah bagian kop surat atau kepala surat. Kemudian ada tanggal surat. Nah, ini ada tanggal pembuatan surat. Ini ada 17 Oktober 2016. Kemudian ada bagian nomor lampiran perihal surat. Nah, ini nomor lampiran 1 berkas perihal permohonan izin. Ini bagian dari nomor lampiran perihal surat, kemudian alamat surat. Nah, ini termasuk dalam bagian alamat surat. Kepala. Nah, ini di Jakarta. Ini bagian kepala surat. Kemudian salam pembuka. Ini dengan hormat, itu termasuk bagian salam pembuka. Kemudian pembuka surat. Nah, ini dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai sampai dengan perkemahan Sabtu dan Minggu, ini bagian pembuka surat. Kemudian yang termasuk di dalam bagian isi surat, ini dari kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu sampai dengan proposal kegiatan, ini bagian isi surat. Kemudian penutup surat. Nah, bagian penutup surat, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih. Ini bagian penutup surat. Salam penutup, hormat kami. Kemudian nama pengirim dan tanda tangan. Mengetahui Kepala Sekolah Jatmika Budi Utama. Nah, ini adalah bagian dalam struktur surat dinas. Nah, kemudian menelaah bahasa surat pribadi dan surat dinas. Nah, adapun ciri penggunaan bahasa dalam surat dinas adalah menggunakan pilihan kata sapaan, bersifat formal, dan menggunakan ragam bahasa baku. Sementara itu, ciri dalam penggunaan bahasa dalam surat pribadi adalah yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap-cakap. Kemudian kelima, menggunakan kata ganti orang pertama atau untuk pengirim, dan kata ganti orang kedua yaitu untuk
penerima. Nah, ini adalah penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Kemudian, kesalahan kebahasaan dalam penulisan surat terdiri dari yang pertama adalah penggunaan tanda baca dalam surat, yang kedua, penggunaan huruf kapital, dan yang ketiga, penggunaan kata baku. Kemudian, penggunaan tanda baca dalam surat. Yang pertama adalah penggunaan tanda titik. Nah, penggunaan tanda titik dalam surat berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita, untuk penulisan singkatan, nama dan gelar, serta penulisan angka-angka. Nah, contohnya adalah, nah kalian lihat contoh penggunaan tanda titik. Contoh pertama, aku harap kakak pulang pada libur hari raya bulan depan. Nah, kemudian untuk penulisan nama singkatan, Muhammad Yamin. Nah, ini adalah contoh penggunaan tanda titik. Nah, kemudian penggunaan tanda baca dalam surat berikutnya adalah tanda koma. Nah, penggunaan tanda koma dalam surat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Contohnya, aku pergi ke rumah nenek bersama ayah, ibu, dan kakak. Yang kedua, memisahkan kalimat setara. 3. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Kemudian digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung. Dan yang kelima, dipakai di belakang kata-kata. Tanda garis miring. Penggunaan garis miring dalam surat biasanya untuk penomoran kode surat. Nah, contohnya, nomor 345 garis miring SMP, garis miring HM, garis miring 7, 2019. Ini. Yang keempat adalah tanda titik 2. Nah, penggunaan titik 2 dalam surat dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Ini contohnya, hari, tanggal, titik 2, waktu, tempat, ini acara, titik 2, sosialisasi kegiatan penelitian ilmiah. Ini adalah contoh penggunaan tanda titik 2. Kemudian, penggunaan tanda baca dalam surat berikutnya adalah tanda tanya. Nah, penggunaan tanda tanya dalam surat berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, apa kabar, Kak Dea? Kemudian tanda elipses. Nah, penggunaan tanda elipses dalam penulisan surat adalah berfungsi untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Kemudian, penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dalam surat biasanya untuk penulisan huruf pertama pada kalimat nama orang, jabatan, gelar, pangkat, bulan, lembaga, pemerintahan, instansi, atau organisasi. Contohnya, contoh penulisan huruf pertama pada kalimat ini, lihat contohnya adalah salam manis. Kemudian, contoh nama orang, ini penulisan nama orang, penggunaan huruf kapital, Dewi Anggraini. Kemudian, nah ini adalah penulisan huruf kapital. Nah, kemudian kesalahan kebahasaan dalam penulisan surat berikutnya adalah penggunaan kata baku. Nah, surat pribadi biasanya ditulis menggunakan kata tidak baku, sedangkan surat dinas ditulis menggunakan kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan.
Kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Dan sumber utama dari kata baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam tulisan maupun secara lisan. Nah, ini contoh kata tidak baku dan kata baku. Kata tidak baku dibikin, kata bakunya dibuat. Kemudian beli, kata bakunya membeli. Contoh yang ketiga, kata tidak baku bilang. Kata yang bakunya, kata bilang, kata yang baku adalah mengatakan atau berkata. Anak-anak, sekarang ada soal. Ini adalah merupakan soal untuk nomor 2. Nah, ini Ibu bacakan soalnya. Soal yang pertama, kalian menjelaskan unsur-unsur surat pribadi. Yang kedua, tentukan unsur atau bagian-bagian surat dinas pada contoh surat tersebut. Nah, contoh surat yang ini tadi. Nah, kalian menentukan bagian-bagian. Tentukan unsur-unsur atau bagian-bagian surat dinas pada contoh surat tersebut. Nah, anak-anak, demikianlah tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam surat pribadi dan surat dinas. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, inilah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.